Nah, Bang Gradi, tadi Bang Surya sempat membahas bahwa sebenarnya rakyat punya kesempatan untuk setara dengan pemain-pemain ekonomi besar, di mana di bilik suara. Karena suaranya satu rakyat setara dengan misalkan satu naga gitu kan. Nah, itu dalam konteks elektoral, tapi dalam konteks ya mungkin money politik dan lain sebagainya, apakah mungkin gitu? Gimana caranya supaya rakyat ini aware bahwa ini saatnya kita menentukan nasib kita, suara kita, keberpihakan kita, orang-orang yang pada rakyat yang harus kita pilih begitu. Gimana Bang Gradi? Kalau dibilang money politics determinan, bisa ya bisa enggak ya. Soalnya gini, soalnya Pak Anies aja kan kepilih kemarin tuh karena ini ya, apa namanya, ada ketidakpuasan ya terhadap kelompok-kelompok yang mereka tuh selama ini marginal di Jakarta itu. Kemudian kan ada bangun kontrak politik, ada edukasi politik di situ yang kemudian akhirnya dia mau milih kan. Itu kan bukan money itu yang dikasih itu, tapi ya itu janji, komitmen politik gitu kan, komitmen politik yang kemudian ya dia juga akhirnya kan bisa direalisasikan ya. Pak Anies yang menata kampung dan segala macam itu bisa direalisasikan. Nah, cuman kan masalahnya adalah bagaimana kita melawan politik yang didrive oleh uang ya. Ya kalau yang bisa kita lakukan lah ya, terutama anak muda itu ya kita mendidik kohort kita sebetulnya. Anak-anak muda kita, apalagi kan di 2024 itu proyeksinya kan katanya 60-an% ya pemilih muda tuh, milenial Gen Z. Nah, milenial Gen Z ini kan sebetulnya dia punya pengalaman, pengetahuan, itu tuh lebih sangat berbeda gitu ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan kalau soal uang, saya kira mereka bahkan bisa lebih idealis sebenarnya dibandingkan dengan generasi sebelumnya gitu kan. Nah, ini pentingnya sekarang adalah gimana terutama para calon-calon pemimpin ya, para caleg, para capres, itu justru mendidik mereka ini untuk bilang bahwa ini loh yang program yang gua tawarkan ke kalian itu, ini adalah solusinya gitu. Jadi bukan bermain di politiknya, tapi bukan bermain di uangnya gitu ya, tapi bermain di gagasannya apa gitu. Ya semua berperan lah harusnya di situ. Oke, ini menarik sekali. Mulai dari bicara UMKM di Tanah Abang, proses e-commerce kita, kemudian proteksi negara sampai ke pemilu, karena memang semua ini ya kembali ke urusan politik begitu yang menentukan segala macam kebijakan. Nah, kawan-kawan sekalian, demikian Suara Rebuan di edisi kali ini. Sampai jumpa di Suara Rebuan berikutnya. Oh ya, jangan lupa teman sekalian yang ingin bergabung dengan Musyawarah Rebuan dan juga menjadi relawan Anies Baswedan membantu Bang Surya tadi, bisa buka rebuan.id, daftar di sana dan menjadi bagian dari relawan perubahan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.